Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Elmida SPD. Kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu mengenai simbiosis, dimulai dari pengertian dan macam-macam simbiosis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi tentang simbiosis, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian simbiosis. 2. Siswa mampu mengetahui macam-macam simbiosis dalam sebuah ekosistem. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, siapa di antara kalian yang telah mengenal apa itu simbiosis? Nah, benar sekali. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari simbiosis, maka sekarang kita masuk kepada macam-macam simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Simbiosis mutualisme, 2. Simbiosis komensalisme, 3. Simbiosis parasitisme, 4. Simbiosis amensalisme, 5. Simbiosis netralisme. Nah, ibu semuanya, sekarang kita akan membahas macam-macam simbiosis, mulai dari simbiosis pertama yaitu simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah hubungan antara kerbau dan burung jalak. Dua jenis hewan yang sangat berbeda ini bisa hidup berdampingan seperti hendak mengajarkan sesuatu pada manusia. Kerbau dan burung jalak bisa hidup berdampingan dan bersimbiosis. Salah satunya bisa terlihat dari seringnya burung tersebut hinggap di punggung sang kerbau. Burung jalak menggunakan punggung kerbau sebagai tempat peristirahatan atau sarang mereka. Hal ini memberikan manfaat bagi burung jalak karena mereka mendapatkan perlindungan dari predator dan sinar matahari yang terik. Selain itu, mereka juga mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber makanan. Di sisi lain, kerbau juga mendapat manfaat dari kehadiran burung jalak. Burung jalak membantu membersihkan kulit kerbau dari parasit seperti kutu atau tungau yang dapat mengganggu kesehatan kerbau. Dengan menggunakan paru burung jalak, mengais-ngais kulit kerbau dan menghilangkan parasit yang menempel. Dalam proses ini, burung jalak juga mendapatkan makanan yang tersedia seperti kutu atau serangga kecil yang hidup di kulit kerbau. Simbiosis antara kerbau dan burung jalak adalah contoh nyata dari interaksi mutualisme kedua pihak yang saling menguntungkan. Mereka memperoleh manfaat yang signifikan satu sama lain dan hidup berdampingan dalam harmonis. Selain itu, simbiosis ini juga menunjukkan betapa pentingnya keragaman hayati dan keseimbangan alam. Ketika suatu spesies bergantung pada spesies lain untuk bertahan hidup, itu mencerminkan kekuatan ketergantungan yang saling melengkapi di dalam ekosistem. Simbiosis antara kerbau dan burung jalak adalah contoh yang menginspirasi tentang bagaimana makhluk hidup dapat bekerja sama dan menciptakan harmoni di alam. Ini mengajarkan kita untuk menghargai keragaman dan keunikan setiap spesies serta pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem. Dalam dunia yang kompleks ini, simbiosis seperti ini mengingatkan bahwa kita semua terhubung satu sama lain dan perlu saling mendukung demi keberlanjutan hidup bersama. Nah, itu penjelasan simbiosis mutualisme antara kerbau dan burung jalak. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua yaitu antara kupu-kupu dan bunga. Nah, untuk contoh kedua yaitu hubungan kupu-kupu dan bunga.
Pada contoh kasus ini, hubungan kupu-kupu dan tanaman bunga termasuk contoh simbiosis mutualisme karena kupu-kupu yang hinggap pada mahkota bunga akan membantu proses penyerbukan dari bunga itu sendiri. Sementara bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu akan terbantu dengan tersedianya nektar sebagai makanan baginya. Simbiosis mutualisme pada bunga ini terjadi juga pada beberapa hewan lain yang sering hinggap mahkota bunga itu sendiri, seperti lebah, burung kecil, dan serangga-serangga kecil. Jika kita menelaah dengan lebih jauh lagi, simbiosis mutualisme yang terjadi pada kupu-kupu dan bunga merupakan interaksi pertukaran antara makanan bagi kupu-kupu dan alat transportasi untuk bunga. Simbiosis kedua adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Berikutnya adalah contoh simbiosis komensalisme. Untuk contoh pertama, simbiosis komensalisme adalah tumbuhan anggrek dan tumbuhan inangnya. Tanaman anggrek mendapatkan tumpangan dengan hidup menempel pada pohon inangnya. Tanaman anggrek ini tidak hanya mendapatkan tempat hidup, namun juga asupan sinar matahari, air, dan sejumlah zat untuk fotosintesis. Namun, apakah pohon inang dirugikan dengan keberadaan pohon anggrek? Tentu tidak. Meskipun menumpang, tanaman anggrek tidak mengambil apapun dari inangnya. Meskipun demikian, pohon inang juga tidak mendapatkan keuntungan dari keberadaan tumbuhan anggrek yang menempel. Selanjutnya, contoh kedua dari simbiosis komensalisme. Contoh kedua dari simbiosis komensalisme adalah ikan hiu dengan remora. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan ikan hiu yang berupa rema-rema dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Nah, ibu semuanya, selanjutnya kita membahas simbiosis yang ketiga, yaitu simbiosis parasitisme. Apa pengertian dari simbiosis parasitisme? Nah, simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Baiklah, contoh pertama dari simbiosis parasitisme yaitu nyamuk dan manusia. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak atau parasitisme ini adalah hubungan nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, mari kita lihat video tentang bagaimana cara nyamuk memperoleh darah manusia.
Untuk contoh kedua dari simbiosis parasitisme yaitu tali putri dan pohon inangnya. Genus ini merupakan golongan tumbuhan parasit yang hidup pada tanaman inang. 1. Tali putri tersebar luas di Eropa dan Amerika Utara. Di Amerika Serikat bagian selatan, tali putri menjadi parasit pada alfalfa dan semanggi. Tanaman lain yang menjadi inang dari tali putri antara lain bawang, bit gula, kentang, dan beberapa jenis tanaman hias lainnya. Nah, berikut adalah video bagaimana proses tali putri menjadi parasitisme pada pohon inangnya. Silakan disimak baik-baik. Selanjutnya kita masuk kepada simbiosis yang keempat, yaitu simbiosis amensalisme. Di mana simbiosis amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan atau tidak terpengaruh apa-apa. Berikut contoh dari simbiosis amensalisme. Nah, untuk contoh dari simbiosis amensalisme yaitu brokoli dan kembang kol, di mana brokoli menghasilkan residu yang dapat menyebabkan penyakit layu pada beberapa jenis sayuran jika dijadikan satu. Salah satu jenis sayuran yang akan layu diantaranya adalah kembang kol. Sehingga dalam interaksi ini kembang kol dirugikan sedangkan brokoli tidak diuntungkan maupun dirugikan. Untuk contoh kedua dari simbiosis amensalisme yaitu pohon pinus dan tumbuhan lainnya. Dalam menerapkan pola interaksi dengan lingkungannya, pohon pinus diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Ini disebabkan di sekitar pohon pinus jarang sekali ditemukan pohon-pohon lainnya. Selain sejenis rumput-rumputan, tanaman yang rentan terhadap senyawa alelokimia dari tanaman lainnya dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, pertumbuhan, serta perkembangannya. Selanjutnya kita masuk ke simbiosis yang kelima, yaitu simbiosis netralisme. Simbiosis yang terjadi antara makhluk hidup satu dengan lainnya, di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan atau diuntungkan. Mereka berada dalam satu lingkup, akan tetapi keduanya sangat netral. Baiklah anak-anak ibu semuanya, contoh pertama dari simbiosis netralisme yaitu gajah dengan jerapah. Di sabana yang luas atau dalam ruang lingkup yang dilindungi, biasanya gajah akan bersatu dengan hewan-hewan lainnya. Contohnya di sini adalah jerapah. Interaksi yang terjadi antara keduanya sangatlah netral, dalam artian tidak menguntungkan ataupun tidak merugikan. Meskipun keduanya termasuk hewan herbivora, akan tetapi apabila mereka disatukan dalam satu wilayah, mereka akan bersahabat. Hal ini dikarenakan mereka tidak berkompetisi dalam perebutan wilayah dan juga makanan, karena makanan mereka berbeda. Nah, contoh simbiosis netralisme yang kedua yaitu kambing dengan ayam. Di antara anak-anak ibu, apakah ada yang memelihara kambing atau ayam? Nah, tentu banyak sekali.
Nah, hubungan antara kambing dengan ayam adalah kambing yang merupakan hewan herbivora memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu. Keduanya tidak akan memperebutkan makanan ataupun wilayah mereka. Mereka justru berbaur satu sama lain. Selain itu, faktor perbedaan makanan antara keduanya inilah yang menjadi faktor terpenting kedua makhluk hidup ini. Makhluk hidup ini hidup damai dan tidak terdapat kompetisi ataupun predasi. Sehingga hubungan keduanya ini dapat dikatakan sebagai salah satu contoh simbiosis netralisme yang terjadi antara hewan satu dengan hewan yang lainnya. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari pembahasan materi pelajaran kita hari ini tentang simbiosis, macam-macam simbiosis dan contoh-contoh simbiosis, maka dapat kita simpulkan bahwa simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lain. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga semua yang telah Ibu jabarkan bermanfaat untuk kita semua. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermakna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.